Channel HS Revolusi Akhlak bagian 8. Channel HS Revolusi Akhlak bagian 8. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video revolusi akhlak bagian 7 yang pada bagian akhirnya telah mengulas tentang akhlak dan adab tinggal menetap atau menumpang di rumah orang lain atau keluarga, sekarang kita menjelaskan konten bagian ke-8, yakni perihal akhlak dan adab makan, akhlak dan adab minum, akhlak dan adab duduk, akhlak dan adab berbicara, akhlak dan adab berpapasan atau bertemu orang, akhlak dan adab saat batuk, bersin, buang dahak atau bersendawa, akhlak dan adab meludah, serta akhlak dan adab berkenalan atau memperkenalkan diri kepada orang lain, yang diantaranya sebagai berikut. Akhlak dan adab makan. Islam sangat lengkap dan secara jelas telah mengatur segala sesuatu sekecil apapun perbuatan manusia. Perilaku seperti apakah yang dianggap baik sekaligus disukai Allah, sehingga makan pun kita juga harus berakhlak dan beradab. Seperti contoh perilaku yang harus kita biasakan antara lain, yakni biasakanlah berdoa sebelum makan, dan mulailah dengan ucapan bismillah di awal makan, serta akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Jika Anda makan, upayakanlah melakukannya dengan menggunakan tangan kanan. Dan apabila Anda makan dengan tangan tanpa sendok, jika Anda ingin mengambil sesuatu makanan pada hidangan sedangkan tangan kanan Anda sudah digunakan untuk makan, ambillah hidangan itu dengan tangan kirimu sembari menggunakan sendok. Jika Anda ingin minum sementara Anda makan dengan tangan kanan tanpa menggunakan sendok, ambillah minuman Anda tersebut dengan menggunakan tangan kiri, dan minumlah dengan dibantu oleh tangan kananmu. Pegang dengan tangan kiri dan sorong dengan tekukan luar pergelangan tangan kanan. Jangan Anda mengambil dan minum dengan tangan kanan yang sudah Anda gunakan untuk makan. Bila sedang makan Anda merasa ingin batuk atau bersin, upayakan jangan dilakukan di depan orang lain yang sedang makan. Jika Anda terpaksa dan tidak bisa lagi menjauh, palingkan wajah Anda ke bawah dengan menunduk, agar tidak kena efeknya dengan orang yang juga sedang makan, sambil dilindungi dengan telapak tangan Anda agar semburannya tidak kemana-mana. Upayakan bila Anda makan dengan sendok dan atau garpu, sebisanya jangan sampai berdenting atau berbunyi keras beradu dengan piring. Cara makan yang baik itu adalah pada saat Anda mengunyah makanan, upayakan jangan sampai kedengaran berbunyi seperti berdecak-decak. Ambillah makanan secukupnya. Jika kita merasa kurang, boleh ditambah kemudian. Jangan makanan tersebut diambil terlalu banyak atau berlebihan sampai terbuang atau tersisa tak habis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seseorang mengurangi porsi makannya, maka Allah memenuhi perutnya dengan nur cahaya. Hadis riwayat Dailami. Dan di antara Anda sekalian yang paling disenangi Allah adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan tubuhnya. Jika kita makan duduk di kursi, duduklah dengan baik dan sempurna. Bila kita makan di bawah atau di lantai, maka duduklah kita dengan bersila. Jangan kita selonjorkan kaki sebelah dengan menegakkan kaki sebelah lainnya. Jangan pernah lakukan makan sambil berdiri atau jongkok, kecuali keadaan dan tempat terpaksa kita harus berbuat demikian. Setelah kita selesai makan, kumpulkan sampah sisa dari makanan kita jika ada. Kemudian antarkan atau letakkanlah pada tempatnya. Jangan kita letakkan atau tempatkan begitu saja yang bukan pada tempat sebagaimana mestinya. Apabila kita sedang atau akan mulai makan, lalu ada tamu atau orang lain atau saudara kita yang datang kemudian, maka sapalah mereka dengan mengajaknya makan. Jika kita makan di luar rumah seperti warung atau restoran,
kafe, atau tempat terbuka lainnya yang ada pengunjung berada di sebelah kita. Ketika kita akan memulai makan, tawari dan ajaklah mereka makan sebelum atau meskipun mereka juga baru menyelesaikan makannya. Janganlah kita mencela sesuatu makanan, baik tentang rasanya, bentuknya, warnanya, atau yang lainnya, kecuali kita menyampaikan dengan baik dan sopan diiringi kata maaf, dengan maksud baik dalam berbagi ilmu dengannya untuk tujuan kebaikan rasa hidangan di kemudian hari bagi tamunya yang lain. Selesai makan, cucilah tangan dan mulut kita, serta melap mulut dengan tisu atau kain lap yang ada disediakan sebelum makan, agar tidak ada lagi yang tertinggal atau lengket di bagian wajah kita. Setelah kita selesai makan, jika ingin mencungkil gigi bekas makanan yang tersangkut, menjauhlah dari mereka yang masih makan. Jika terpaksa, Anda harus melakukannya dengan cara menutup mulut menggunakan sebelah tangan kiri. Begitulah antara lain sebaiknya akhlak dan adab makan yang baik dan harus kita lakukan. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbenah diri agar menjadi lebih baik. Akhlak dan adab minum. Sementara untuk akhlak dan adab minum yang baik adalah: minumlah dengan ucapan bismillah dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Jangan minum dengan tangan kiri. Bila terpaksa karena kotor atau sebab lain, Anda dibenarkan menggunakan dengan tangan kiri sembari dibantu oleh tangan kanan. Usahakan agar gelas tersebut jangan sampai berdenting atau berbunyi karena gelas beradu dengan gigi Anda. Cara minum yang baik adalah ketika pada saat kunyahan makanan yang berada di mulut sudah habis, barulah Anda minum. Ambillah minuman Anda secukupnya dan harus habiskan. Jangan berlebihan sampai melimpah dan tumpah. Jika Anda masih merasa kurang, boleh kemudian ditambah. Janganlah minuman itu sampai terbuang atau tersisa atau tak habis. Mubazir. Jangan Anda minum sambil berdiri atau jongkok, apalagi berjalan, kecuali keadaan dan tempat Anda tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus berbuat demikian. Setelah Anda selesai minum di rumah orang lain atau keluarga, atau orang tua atau rumah mertua, letakkanlah gelas atau bekas minuman Anda tadi pada tempat peralatan dapur yang akan dicuci. Jangan Anda meletakkannya begitu saja hingga berserakan di sana sini dengan gelas kotor. Jika mereka tidak memiliki pembantu, cucilah bekas minuman Anda itu sendiri. Apabila Anda sedang atau mau minum lalu ada tamu atau orang lain atau saudara Anda yang datang kemudian, sapalah mereka dengan mengajaknya minum. Jika Anda minum di luar rumah seperti warung, restoran, kafe, atau tempat terbuka lainnya yang ada pengunjung lainnya berada di sebelah meja Anda, ketika Anda akan memulai minum, tawari dan ajaklah mereka minum sebelum atau meskipun mereka juga sedang atau baru menyelesaikan minumnya. Janganlah mencela sesuatu minuman, terlebih lagi di hadapan pemilik atau tuan rumah atau yang membuatnya, baik tentang rasanya, warnanya, dan yang lainnya, kecuali niat kita menyampaikan untuk maksud baik dan dengan sopan, diiringi kata maaf dalam berbagi ilmu dengannya demi tujuan kebaikan hidangan di kemudian hari pada yang lain. Demikianlah kiranya akhlak dan adab serta perilaku yang harus kita terapkan dimanapun dan di hadapan siapapun, baik itu tentang adab makan, adab minum, adab duduk maupun adab berbicara. Boleh jadi tidak masalah jika kita lakukan di rumah kita sendiri dan tidak ada orang lain. Akan tetapi alangkah baik dan eloknya dimanapun kita tetap menjauhkan perbuatan buruk meskipun di rumah sendiri, agar nantinya tidak terbawa-bawa dan terbiasa dimanapun dan di hadapan siapapun. Akhlak dan adab duduk. Duduk pun demikian juga tak kalah pentingnya, agar kita tetap menjaga akhlak yang baik di hadapan orang lain. Contohnya, apabila kita duduk di kursi di hadapan orang lain, duduklah dengan baik dan sopan. Jangan pernah kita lakukan duduk dengan menumpangkan kaki sebelah di atas lutut kaki lainnya yang sedang tegak. Di hadapan orang lain, apalagi orang yang baru kita kenal, jangan duduk dengan mengangkat kaki sebelah, apalagi keduanya, di atas tempat dudukan kursi yang kita duduki.
Jangan duduk berselonjor dengan menurunkan badan dari sandaran kursi sambil melebarkan kaki kiri dan kanan dengan cara mengangkang. Jangan menaikkan dan meletakkan kaki ke atas meja. Duduklah dengan baik dan sopan di hadapan orang lain, orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda, apalagi di tempat ramai. Jangan sembarangan dan sesuka hati. Berikan contoh dan tunjukkan akhlak yang baik. Sangat jelek bagi laki-laki yang dipandang oleh lelaki, apalagi bagi perempuan yang dilihat oleh lelaki. Dimanapun kita berada, jika kita sedang duduk kemudian datang orang tua baik laki-laki maupun perempuan, atau orang cacat, sakit, ulama dari ulama agama apa saja, atau ulil amri pemimpin hendak duduk, sementara tempat duduk tidak ada lagi, berdirilah segera dan Anda persilahkan dengan ramah kepadanya untuk duduk menggantikan posisi Anda. Apabila mereka tak meminta dan Anda melihat mereka berdiri, tawarkanlah pada mereka agar duduk di tempat duduk Anda. Sebagai yang muda dan masih kuat, kita harus mengalah pengertian dan selayaknya memberi penghormatan kepada mereka. Akhlak dan adab berbicara. Dalam berbicara dengan orang lain, kita tetap harus menjaga akhlak dan adab yang baik di hadapan orang lain tersebut. Antara lain sebagai berikut. Sesuatu yang ramah tamah dalam percakapan dan bergaul dengan melontarkan perkataan yang baik mendatangkan pahala pada seseorang sebagaimana pahalanya sedekah. Jika pembicaraan itu bukan bersifat rahasia atau merupakan pembicaraan yang pribadi, Anda boleh untuk ikut menunjukkan keakraban, karena secara tak langsung Anda telah diajak serta berbicara. Sesekali boleh Anda ikut nimbrung bicara atau tersenyum dan atau mengangguk untuk membuat suasana yang semakin akrab. Apabila mendengar dan merasa pembicaraan tersebut bersifat pribadi atau rahasia, sebaiknya Anda yang mengerti untuk menghindar dari tempat pembicaraan mereka, meskipun tidak mereka minta. Apabila ada pertemuan dua orang dan kita yang ketiga ikut hadir dalam pertemuan tersebut, ikuti dan dengar serta simaklah pembicaraan mereka, seolah-olah kita ikut serta dalam pembicaraan itu. Jangan Anda cuek atau main handphone, mencari kesibukan sendiri tanpa menghiraukan mereka. Setiap kita atau orang lain berbicara dalam kelompok atau pertemuan, pandanglah wajahnya ketika kita atau mereka berbicara. Tinggalkan aktivitas atau kesibukan lain yang tak perlu ketika berbicara. Jangan sekali-kali Anda lakukan jika ada orang lain yang mengajak Anda berbicara, Anda cuek saja, atau sama sekali tidak melihat wajahnya, atau ogah-ogahan, atau tidak mau merespon. Bila kita berbicara tentang kebaikan orang lain, hal itu sangatlah bagus laksana perak. Apabila kita diam dari membicarakan kejelekan orang lain, juga lebih baik layaknya emas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mari kita lakukan perilaku yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat berakhlakul karimah, terutama diri saya sendiri. Akhlak dan adab berpapasan atau bertemu orang. Jika kita berpapasan atau bertemu dengan orang yang kita kenal, akhlak dan adab yang harus kita gunakan adalah: jika berpapasan atau bertemu dengan orang yang kita kenal adalah mulia menegurnya lebih dulu, sembari menyampaikan atau mengucapkan assalamualaikum kepada sesama muslim, dapat mengangkat derajat seseorang. Apabila bertemu dengan orang yang belum kita kenal, akan tetapi sering berpapasan di jalan, sangatlah baik bila kita yang memulai untuk menegurnya lebih dulu, agar semakin membuat keakraban dan saling kenal mengenal satu sama lain. Jika berpapasan atau bertemu dengan orang yang kita kenal, apabila ia seorang non-muslim, sapalah lebih dulu dengan mengucapkan selamat pagi, atau selamat siang, sore, atau selamat malam. Perjabatan tangan dan memberikan senyuman setiap kali kita bertemu dan berpisah dengan siapapun adalah merupakan ibadah yang ada nilai pahalanya. Jangan bosan. Baik usia kita lebih tua ataupun yang lebih muda, menegur dengan ramah terlebih dahulu sangat dianjurkan agama. Jika orang itu tak melihat, maka panggillah ia.
Jangan pernah Anda merasa karena diri Anda mempunyai kelebihan dari orang lain, kemudian Anda menjadi sombong dengan memalingkan muka dan tidak menegur, bahkan menghindar. Jika bertemu, biasakanlah untuk senyum dan belajarlah beramah tamah. Jangan menunggu ingin ditegur lebih dulu, sehingga bila Anda tidak ditegur, Anda pun enggan untuk menegur. Berlomba-lombalah untuk menyapa atau menegur lebih dahulu. Berlomba-lombalah dalam memberikan senyuman, dan berlomba-lombalah menyodorkan tangan untuk bersalaman jika bertemu siapapun yang kita kenal. Belajarlah untuk rendah hati dan tinggi budi pekerti. Islam menganjurkan agar berlomba-lomba untuk menegur orang lain terlebih dahulu. Jangan berat mulut untuk memulai, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sikap ramah tamah terhadap manusia adalah sedekah. Akhlak dan adab saat batuk, bersin, buang dahak atau bersendawa. Akhlak dan adab apabila kita batuk, bersin, buang dahak atau bersendawa, lakukanlah hal sebagai berikut. Apabila Anda batuk sementara ada orang lain di sebelah atau dekat di sekitar Anda, maka tutuplah mulut Anda dengan tangan. Jika batuk Anda tersebut bercampur dengan dahak, tutuplah dengan sapu tangan dan segera menjauh jika memungkinkan. Jangan lupa untuk sampaikan kata maaf kepada orang di sebelah atau di sekitar dekat Anda. Begitu juga jika Anda bersin, agar percikan ludah tidak kemana-mana, tutuplah dengan tangan, atau jika ada lebih baik dengan sapu tangan Anda. Apabila Anda ingin membuang dahak, maka segera menjauhlah. Dan jika pun Anda sudah menjauh, usahakan jangan membuat suara yang kuat. Bila Anda bersendawa, tutup mulut Anda dan katakan maaf jika ada orang di depan atau di sebelah Anda. Begitulah akhlak dan adab yang harus kita lakukan ketika batuk, bersin, buang dahak dan bersendawa. Jangan sembarangan dan pikirkanlah orang-orang yang berada di sekitar dekat Anda. Akhlak dan adab meludah. Bila mana kita merasa atau berniat ingin meludah, baiknya gunakanlah akhlak dan adab dengan cara seperti berikut. Jangan meludah sembarangan. Kita harus tetap berakhlak dan beradab dengan memikirkan dan memperhatikan orang yang berada dekat di sekitar kita. Jika Anda merasa ingin meludah, menghindarlah sementara dari orang lain di sebelah atau yang dekat di sekitar Anda. Pada saat Anda membuang ludah, tutuplah mulut Anda dengan tangan sebelah kiri. Kemudian buanglah ludah Anda tanpa berbunyi dengan cara membuangnya perlahan ke bawah. Kalau bisa, kuping Anda sendiri pun tidak mendengarnya. Jangan Anda membuang ludah hingga jauh dengan suara yang kuat, karena banyak ragam manusia yang mungkin sedang makan atau ia jijik, dan bisa jadi ada yang tidak suka mendengar suara yang kuat orang meludah dan sebagainya. Jika Anda terlanjur, jangan lupa sampaikan kata maaf kepada orang di sebelah atau yang ada di dekat Anda. Begitu Anda selesai meludah, bersihkanlah mulut Anda dengan sapu tangan. Siapa tahu ludah Anda ada yang lengket di kumis, jenggot atau di mulut Anda. Demikian sebaiknya akhlak kita saat membuang ludah. Jangan anggap sepele hal-hal kecil. Kebiasaan diri adalah lebih utama meski perbuatan kecil sekalipun, namun dampaknya sangat besar dan luas dalam kita berakhlakul karimah. Akhlak dan adab berkenalan atau memperkenalkan diri kepada orang lain. Sebaik-baiknya akhlak dan adab serta perilaku kita ketika berkenalan atau memperkenalkan diri dengan orang lain yang harus kita perhatikan adalah ketika kita memperkenalkan diri dan bersalaman dengan orang lain yang baru bertemu dengan kita, tariklah senyuman di bibir Anda dan sambutlah tangannya dengan cara yang wajar dan lembut. Jangan Anda perlihatkan wajah garang atau tegas meskipun Anda wataknya garang dan tegas, karena pastinya kita bisa menyesuaikan diri pada tempat dan keadaan di hadapan orang lain. Tersenyumlah, perlihatkan keramah tamahan serta kerendahan hati. Jangan Anda melakukan ketika bersalaman dengan memijit atau mengeraskan genggaman tangan Anda ketika berada di tangannya orang yang baru saja Anda kenal. Itu bukan memperlihatkan keakraban. Walaupun tangan Anda tegap, besar atau memang keras, sehingga Anda merasa perlu untuk menunjukkan hal itu pada orang yang baru Anda kenal. Satu hal yang patut Anda sadari bahwa tidak semua orang suka dengan cara Anda berkenalan. Bahkan justru hal berjabat tangan sedemikian tanpa Anda sadari secara tidak langsung
dapat menunjukkan kesan keangkuhan dan tinggi hatinya dirimu, meskipun sebenarnya Anda tidak demikian. Apabila Anda berada di luar, di jalanan, warung, tempat nongkrong, bandara, pelabuhan, mal, tempat parkir, pasar, dan lain-lain dan sebagainya, jika ada orang lain berdiri atau duduk di sebelah Anda, cobalah beramah tamah dengan menegurnya lebih dulu. Ajak bicara, carilah teman, dan perkenalkan diri Anda secara baik. Biasakanlah beramah tamah dan rendah hati dengan siapapun untuk mencari teman dan saudara. Jangan sombong dan enggan bicara serta tidak mau mencari kemudahan dimanapun berada. Ibarat pepatah mengatakan, mencari teman seorang sangat susah bagi orang yang berat lisannya untuk beramah tamah, sedangkan mencari 1000 musuh sangatlah gampang. Begitulah sebaik-baiknya akhlak kita berkenalan dan memperkenalkan diri kepada orang lain. Semoga esok akhlak kita semakin menjadi lebih baik.